Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fi sidni ilma wa sudni fahma. Sama ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, utamanya nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita bisa menghadiri pengajian rutin Ranting Tegasari setiap 2 Jumat. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adnan Kohar yang telah memberikan tempat, sarana prasarananya guna terselenggaranya pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Adnan Kohar keluarga mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengefisienkan waktu, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bertugas tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda في 6 أيام ثم استوى على عرشه يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini rangkaian acara selanjutnya yaitu Maidatul Hasanah pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Haji Jamaluddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'du. Bapak, saudara sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Walaupun mungkin pada hari ini, pada saat ini kita kurang kondusif, namun dalam kondisi apapun kita wajib bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berikut para
kerabatnya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada diri saya untuk menyampaikan apa yang telah ditugaskan kepada saya oleh saudara ketua, yaitu tentang tanya jawab HTB. Dalam kesempatan ini saya tertarik pada satu curhat anak SMA di Jawa Tengah. Dia curhat karena dikatakan oleh temannya bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah gara-gara sholat tarawihnya 8 rakaat, subuhnya tanpa kunut. Ya. Jadi gara-gara sholat tarawihnya itu 8 rakaat dan subuhnya tidak kunut, ia divonis bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kesimpulan kita sementara kalau gitu ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Di sini bisa kita prediksi bahwa pendapat umum, persepsi umum bahwa ahlu sunnah wal jamaah ya mereka yang melaksanakan sholat tarawihnya 8 rakaat, subuhnya pakai kunut, bla 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 itu baru disebut ahlu sunnah wal jamaah. Padahal kalau kita telusuri secara kebahasaan bahwa terminologi dari ahlu sunnah wal jamaah ini berasal dari 3 kata. Al-ahlus, sunnah, dan jamaah. Ahlus sunnah, apa artinya? Ahlus itu sekelompok atau bisa berarti sekeluarga, bisa berarti satu komunitas, itu ahlus. Kalau salah Ustadz dibenarkan. Sunnah, segala sesuatu yang datang dari Nabi. Sesuatu tadi bermakna tuntunan dari Nabi. Tuntunan itu bisa berupa ucapan, dalam hal ini adalah perintah, bisa berarti perbuatan, bisa berarti persetujuan. Nah, persetujuan ini maksudnya Rasulullah tidak melaksanakan, namun ketika ada sahabat yang mengamalkan perbuatan itu, mengamalkan amalan itu, Rasulullah diam, tidak melarang, tidak berkomentar, artinya mengizinkan. Ini juga sudah bisa disebut dengan sunnah. Nah, jamaah, ahlu sunnah wal jamaah, kesepakatan dari para sahabat, artinya cara beribadah, bagaimana cara beribadah para sahabat, cara beribadah Rasul dan para sahabat ketika itu. Nah, jadi dengan kata lain, ahlu sunnah wal jamaah adalah sekelompok atau mungkin beberapa kelompok umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, sebagaimana
yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Nah, maka muncul istilah lain itu apa? Salafi. Nah, ini kan apa? Meniru, ya, meniru generasi salaf, generasi yang hidup setelah Rasulullah, ya, kurang lebih abad pertama, kedua setelah kematian Rasul, kan begitu. Nah, ini apa? Identik dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau melihat semacam ini, maka yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu bukan merujuk pada satu kelompok tertentu, pada organisasi tertentu. Nah, ini rupanya di antara kita juga banyak yang salah kaprah, salah persepsi. Pernah saya ditanya oleh Ibu Aisyah, yang ketepatan beliaunya Ibu Aisyah Tegalsari, yang ketepatan beliaunya ikut pengajian lain, ditegur oleh anggota jamaah dari majelis lain tadi. Wong kok gak duwe kemantepan. Ya, jadi ikut Aisyah, masih ikut yang lain. Nah, dikatakan bahwa ibu tadi tidak punya kemantepan. Nah, dikira apa? Aisyah dengan yang lain itu benar-benar lain. Ya, padahal ini kalau kita mengacu pada ahlu sunnah wal jamaah, maka sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian saya pernah dicurhati sama Mas Bud, putranya Pak Ngatiman, HMI malah. Ya, itu juga anggap aja semacam itu. Jadi yang dimaksud ahli sunnah menurut persepsi dia adalah saudara-saudara kita yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga apa ya? Juga wajar. Karena mengapa? Karena yang sering mendengung-dengungkan ahlu sunnah wal jamaah juga dari beliau-beliau itu. Bahkan dalam rumusan tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama itu memang tersurat. Tujuannya adalah terselenggaranya ajaran Islam yang menganut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak ada kata-kata ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Muhammadiyah tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Loh, ini dua rumusan ini, ya, kalau kita teliti, kalau kita renungkan, ini ya beda-beda tipis, beda redaksi. Yang satu, ya, yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang satu Islam yang sebenar-benarnya, yang berasal, yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Loh, kalau yang tadi, yang ahlu sunnah wal jamaah ini memang benar-benar dijalankan, ya sama saja. Berpegang teguh pada hadis, otomatis sumbernya juga dari Al-Quran. Karena hadis dari Rasul dapat dikatakan Al-Quran berjalan. Ya, makanya ahlu sunnah wal jamaah menurut Yai Hasyim Asy'ari, ya, itu adalah ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Ya. Ini kalau kita kejeron, ya. Nah, karena apa? Nah, kita tidak pernah mondok, ya.
ngaji masih Gradul, ya kita masih sangat jauh ya kalau dikatakan ahli tafsir, ahli hadis. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Pak Yai Hasyim Asy'ari ini definisi kelas kiai. Ya. Nah, kita selaku orang awam ya yang ya umpama nanti menuju ke surga ya, yang dijadikan Allah, ya jangan jauh-jauh lah caranya. Bagaimana caranya? Ya kita seorang awam yang mengikuti para ahli-ahli tadi. Nah, dalam Muhammadiyah, ahli-ahli ini sudah terkumpul, terorganisir dalam majelis tarjih. Nah, maka Bapak sekalian, Bapak saudara sekalian, dengan pemahaman yang lebih lebih spesifik ya, kita ini bisa lebih mantap dalam beribadah kita, karena perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya bukan masalah yang prinsip. Kalau mengapa ahli sunnah wal jamaah yang satu dengan ahli sunnah jamaah yang lain ini kok bisa berbeda? Perbedaan adalah satu keniscayaan. Tidak bisa kita satu majelis ini seragam semua, tidak bisa. Ya. Maka pasti ada perbedaan. Dalam beragama kita mengenal mazhab. Nah, yang 4. Ya, jadi mazhab itu banyak ya, puluhan Bapak ya. Cuma seleksi alam yang terkenal tinggal 4. Nah, di mana beliau adalah hidupnya akhir abad ke-1, yang paling sepuh Imam Hanafi ya, tahun 80-an Hijriah lahirnya ya. Kemudian yang paling muda itu mazhab Hambali ya. Nah, ini dari masing-masing mazhab banyak perbedaan, padahal sama-sama pinternya ya, sama-sama pinternya, sama-sama ahlinya, itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Makanya kalau kita itu ingin satu tanpa ada perbedaan, tidak bisa. Kita sama-sama Muhammadiyah, Ustadz Solikin sama Ustadz Ngatiman menerangkan satu, ada kok perbedaannya, ada perbedaannya ya. Sehingga kita sebagai masyarakat yang cerdik jangan alergi dengan perbedaan. Sekarang satu contoh, memahami la yamassuhu illa mutahharun misalkan. Nah, ini kalau satu kelompok menerjemahkan ya jangan menyentuh ya Al-Qur'an kecuali sudah bersuci. Satu kelompok lain enggak ya, yang dimaksud menyentuh Al-Qur'an di situ bukan Al-Qur'an yang kita baca dalam bentuk buku itu, tapi ya Al-Qur'an yang berupa lafaz itu yang dimaksud. Dan itu di situ jangan menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Disucikan bukan manusia. Nah, ini mengapa kok ada pemahaman semacam ini? Latar belakang para penafsir itu sendiri ya. Dia secara sejarah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, tidak berupa buku
Ya, tidak berupa buku. Ada satu ayat ditulis dalam batu, satu ayat ditulis dalam pelepah kurma. Nah, maka satu kelompok menerjemahkan Al-Quran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah yang ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian saya pernah dengar ya ulama ya baca hadis bahwa membaca Al-Quran dengan wudhu, punya pahala 10 per huruf, tanpa wudhu 1 pahalanya. Artinya kan boleh. Nah ini, jadi perbedaan-perbedaan ini keniscayaan. Tidak perlu kita mempertajam perbedaan-perbedaan itu. Ya. Nah, perbedaan semacam itu, ya, ini kalau kita tahu oh ini begini alasannya ini begini alasannya ini kita enak. Ya. Kalau nggak cocok dengan aku, nggak cocok dengan apa yang saya pahami, salah. Kemudian sampaikanlah ini kapan Islam bisa berkembang. Ya, kita harus cerdas, harus agak bijaksana. Ya. Quran sendiri sudah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan bijaksana. Ya, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Ya, bil hikmah. Ya. Berbantah-bantahlah ya dengan cara yang baik, diskusi maksudnya. Nah, diskusi ini kita juga harus melihat satu situasi dan kondisi. Ya. Kalau yang kita ajak itu diskusi orang yang pendidikannya rendah, ya. Pernah saya itu sepeda bocor, nempel sepeda itu di Langon. Itu si tukang tempel itu saudara Bapak Dullah Karangtengah, ya, menceritakan, Pak tukang tempel tadi menceritakan kematian dari Pak Dullah yang tidak diselamati. Ya, nadanya tinggi. Masa uang direken kiri, uang direken kucing, ya, mati pendem wis bar. Nah, kalau orang yang semacam ini kemudian kita jadi diskusi ya caruk. Nah, ini. Jadi kita harus tahu siapa yang kita dakwai. Nah, ketika saya ngomong-ngomong di mana? Di SMA itu ya. Ya, itu kan dari berbagai macam. Ya, teman saya yang satu masa wong pendem kayak kucing. Ya. Nah, karena beliau itu sarjana, ya saya saut. Ya. Masa Rasulullah itu kayak kucing? Diam sudah ya. Ya. Tapi kalau orang Langon tadi saya gitu kan, ya kira-kira ya mbuh. Ya, kan itu ya. Ya. Nah, kalau teman saya karena sarjana, ya nanti kalau saya ngengkel, tunjukkan hadis yang menyatakan Rasulullah ketika setelah meninggal diselamati. Mau saya tanya itu kalau memang
Ongkel. Tapi kalau yang langsung tadi jelas tidak bisa. Nah, karena apa? Pemahaman semacam itu, perbedaan semacam itu. Ya, nah, perbedaan-perbedaan ini muncul, ya, ini disebabkan oleh banyak unsur. Bisa latar belakang yang bersangkutan, bisa latar belakang bersangkutan. Maka rata-rata kalau Ustadz Muhammadiyah, Kiai Muhammadiyah, sama-sama Muhammadiyah enak ngomongnya. Karena rata-rata sama-sama pendidikan. Nah, ada karena perbedaan cara memahaminya, itu tadi contohnya apa, la ya maju ila Harun tadi, la ya maju ila Harun tadi. Nah, ini yang satu saklek gitu ya, tekstual, yang satu kontekstual. Nah, ini makanya ini saya sampaikan saya pandang penting. Faktanya banyak yang berpersepsi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya untuk saudara-saudara kita yang Nahdiyin, ya. Padahal kalau kita urut, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul, ya, itu sejak ya zaman Rasul. Cuma agak rame itu setelah abad ke-2 Hijriah, ya, tahun 100 sekian Hijriah, 180 tahun berapa itu Hijriah. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama berdiri, ya, 31 Januari tahun 1926, baru satu abad yang lalu. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada semenjak katakan zaman Rasul, ya. Zaman Rasul kan tidak ada yang berbantah-bantah karena sumbernya masih ada, kan gitu ya. Nah, setelah Rasulullah tidak ada, sahabat ini sudah muncul, ya. Nah, ini makanya monggo ya, kita tidak usah aku bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah itu tadi, sekelompok orang Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul dalam menjalankan syariat agama. Kalau kita merasa sholat kita, ibadah kita ini sudah ada sunnahnya, ada dalilnya, ya berarti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak tidak harus seperti saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, kiranya cukup itu saja, Bapak, ya. Kurang lebihnya mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf, ya, karena kita sama-sama belajar, ya. Hanya ini saya menyampaikan apa yang saya baca, yang saya ketahui, mudah-mudahan sedikit menambah wawasan saudara-saudara atau bapak sekalian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu lain-lain. Kau sholat toh? Sholat. Itu poso. Kau melaksanakan zakat. Jadi kau yo Muhammadiyah, mengikuti Nabi Muhammad kakelem. Lah lek kono ngarani kau gak ahli sunnah. Kau itu golongannya ahli sunnah wal jamaah. Ngarani dunia wajib. Jadi lawat dhewe ngarani kono Muhammadiyah kan gak kelem darani Muhammadiyah. Padahal mengikuti Nabi Muhammad. Lawat dhewe yang ngono darani awake dhewe itu ahli sunnah. Ngono jadi hanya itu aja. Jadi bodoh. Saya teman saya itu yang
yang anu itu sama-sama guru agama tak enak. Gua itu Muhammadiyah. Malu waktu itu. Aku tawaran Muhammadiyah ora gelem. Aku ahli sunnah wal jamaah. Lah iya kok Muhammadiyah atau Nabi Muhammad gak gelem. Golonganmu itu ahli sunnah jamaah. Lah aku yang butuh kelompok di jamaah iki. Jadi udah kan ngene gitu. Itu sama ini. Terima kasih. Dosennya takon terus masih zaman kuliah rumiyin kali guru-guru keluar itu sintuknya kulit laki dan perempuan melihat sadar orang batal yang bersentuhan adalah persenjataan di rumah perempuan intim tak batal orang batal kulit laki perempuan itu tak batal. Nah kalau tinggal bojo terus bojo kan bentuk kali pulau dan bentuk sanggar kalau jalan mawon ya sanggar balik-balik baru butuh nanti kalau singgol kan terus butuh nih singgol butuh nih jadi tapi jurang kel ngelani jurang kel jadi Gus Bahar singgolnya piye orang terus pendidikan. Terus bisa. Jadi yang dimaksud katanya Pak Haji Jamal tadi, jangankan satu keluarga berbeda, cuma tetap saja. Imam Syafi'i karo Imam Hambali selapor. Terus menyentuh Quran, wudu gak wudu, pahalanya dengan Pak Jamal itu ada ditulis di Quran Departemen Agama. Sakra. Masih aku tuh oleh gitu kan, mau tekan oleh, gandarin siji. Tapi tambah wudu, gandarin tambah 10. Tiap 10, Al-Quran itu 20 gandarin, wudu, kalau wudu siji. Nah kalau sholat tambah selawi, ditinggal 2 kali, 2 gandarin. Nah salat 2 ayat, 2 Quran ya, pahalanya. Ini deh Pak. Karena ditinggal uang. Boleh lah. Masing bahan iman imanya boleh sing sengkar aku ada kasih sorry kene bobo ora seneng. Terus jangankan keluarga enggak sama, satu keluarga itu enggak sama. Contoh ya Bang Iman kan bodoh kita bodoh. Orang bodoh juga ya. Tapi bagaimanapun ya kita harus menyadari. Nah saya ini sakit bodoh. Polane aku iso dadi imam ning masjid. Kenapa? Biasa enggak ke sana. Di ke sana. Aku bisa dari imam yang nanti. Yang masjid Iman ya. Pasal yang orang ini kalau kan imam. Mereka mau kunut, kamu coba subhanallah. Jangan pakai kunut jangan yang macam kunut. Nah, jangan kunut subhanallah. Jadi orang dari imam mencecereng enggak ya. Imam ya kunut. Cuman kunut saya tuh bangku bener seneng ditanyaan makmum mujahidin. Saya kalau kunut Allahumma hadina bin hadayit. Amin. Saya dengar Pak Bina bin Afayid mana sih? Amin. Gitu. Patalan bin Talaid. Amin. Kalian kan enggak langsung Allahumma hadina bin Afayid. Amin kan orang moto. Saya karena jadi jamaah ini orang di jamaah. Kan enggak pakai itu. Jadi sing imamnya aku jadi bapak mimpin nak mereka itu motor. Lalu kalau Muhammadiyah yang menunggu, yang mau digawe enak, yang mau bisa digawe, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Saya tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata ahlun bisa jadi ahli keluarga bisa, ahlun bisa jadi orang yang mahir. Ahlul ilmi itu bukan keluarga, maksudnya orang yang menguasai. Dilihat dari konteks atau urutan kalimat. Ya, sunnah tadi memang yang diajarkan langsung dari Rasulullah. Jamaah itu sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat setelah Rasulullah sudah sampai ke tabi'in. Itu dijelaskan orang yang ahli sunnah wal jamaah. Menurut Bahar yang paling ahli sunnah wal jamaah itu ya Nahdliyin dan Muhammadiyah. Yang lain itu kadang ahli sunnah saja.
jamaahnya nggak dipakai. Termasuk maaf salafi itu bahkan tuh mengolok-olok kita Muhammadiyah ini bukan ahli sunnah, ahli sunnah. Lalu Nahdien itu ahli bid'ah. Mereka mengatakan bahkan mereka itu tidak mengakui 4 mazhab tadi. Justru mereka lebih condong ke Ibnu Taimiyah yang hidupnya jauh setelah tabi'in tidak ada, 600 tahun setelah tabi'in tidak ada. Nah untuk kita yang Muhammadiyah dengan Nahdien itu banyak persamaan. Mungkin perbedaannya jadi furungnya aja, di cabang-cabangnya, tapi usulnya itu sama. Bahkan dari mazhab tadi ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i yang antara guru dan murid aja itu bedanya 6.976 kali. Itu guru dengan murid, termasuk dari sholat ya. Ada bercerita bagaimana sini atau nutingnya tadi pun ada banyak perbedaan. Makanya kita sebagai orang yang berorganisasi atau bersyarikat, jangan terlalu berasofia. Jadi Muhammadiyah harus diingat. Jadi kita mungkin prinsip kita berpegang pada ini, tapi kita tidak boleh menafikan pendapat orang lain. Gitu. Mereka berpendapat itu ada sanadnya, ada dalilnya. Jadi saya katakan mereka yang menolak atau tidak mengatakan kita itu ahli sunnah, saya bisa mengatakan keterbatasan kemampuan mereka. Tapi mereka yang berwawasan tinggi, yang ilmunya tinggi, mereka mengatakan sama. Karena sejarahnya ya masalahnya ya Mas pun satu pesantren, satu guru kan. Dan Muhammadiyah lahir lebih dulu 12 tahun lebih tua daripada Nabi. Nah yang mereka yang nanggung, yang nggak paham, sehingga mengatakan Ahlussunnah itu saya. Mereka mengatakan ala Ahlussunnah sebenarnya. Apakah mereka Ahlussunnah wal Jamaah benar? Belum tentu. Tapi kan mengatakan ala, bahkan kadang mereka itu lebih banyak kejamaahnya daripada sunnahnya gitu. Soalnya yang mau pilih kan tulisannya swasta. Jadi kita jangan kecil hati. Kita tuh kalau sunnah jangan berhati. Kita tuh Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah. Karena kita mengamalkan sunnah Rasul juga mengikuti daripada para sahabat. Lalu saya ambil contoh kita ibadah sama ulama kita Rabbana alhamdulillah ada yang memakai hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bukan yang dipakai Rasulullah. Itu dipakai oleh jamaah Rasulullah dan Allah Rasulullah mendengarnya. Siapa yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Tidak ada yang mengaku-ngaku disalahkan kepada Rasulullah. Ya, saya tidak menyalahkan. Bahkan ketika tadi ada orang yang membaca itu malaikat turun, baru ada yang mengatakan saya. Artinya Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah tidak membaca itu. Bahkan kita memakai yang itu kan yang banyak. Ada thayyiban mubarakan begitu kan kita yang pakai. Ada yang lain, bahkan kamar yang apa itu dia dari Nahdien ada lagi. Atau bahkan itu aja. Nah itu yang Nahdien itu, yang kita sering pakai itu pada Rasulullah. Tapi Rasulullah pernah mendengar dari jamaahnya membaca itu, dan ketika ada orang membaca itu, 12 malaikat turun mengaminkan itu. Artinya kita juga Ahlussunnah wal Jamaah kan, berarti bukan semua yang semerta dari Rasulullah saja, tapi dari jamaah kita juga memakainya. Mungkin kita tidak mengatakan Muhammadiyah nggak punya mazhab begitu kan, banyak yang mengatakan begitu. Benar Muhammadiyah tidak bermazhab, tapi tidak berpegang pada salah satu mazhab. Ada dari 4 mazhab ini semua dipakai. Jadi dilihat dari untuk kemaslahatan umatnya tadi, sehingga Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu misi Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya itu. Jadi masyarakat yang Islam yang sebenarnya itu Muhammadiyah. Ya otomatis kalau Islam yang sebenarnya Islam itu ya Ahlussunnah wal Jamaah tadi berpegang pada Quran, hadis dan jamaah tadi. Jadi para sahabat tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengumuman. Yang pertama, infak malam hari ini mendapat Rp90.000 sehingga terkumpul yang di bendahara itu Rp697.000. Kemudian untuk pengajian 2 Jumat yang akan datang itu terjadwal masjidin, tapi entah ditempatkan di rumah atau di sini, monggo nanti keputusan di akhir. Insya Allah dengan pemateri Bapak Solihin tafsir.